Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan masih membahas tentang birrul walidain. Wa qala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma ala ahadin idza arada ay yatasaddaqa bi sadaqatin ay yaj'alaha liwalidayhi idza kana muslimaini fayakunu liwalidayhi ajruha wa yakunu lahu mislu ujurihima min ghairi ayyan kusa min ujurihima syai'un. Ma'ala ahadin, tidak kepada seseorang, idza aroda, kalau menginginkan ayat tasaddaqa, untuk bersedekah, bisadaqatin, dengan sebuah sedekah, ayyaj'alaha, dan dia menjadikan sedekah itu liwalidayhi, pahalanya untuk kedua orang tuanya, tentu yang sudah meninggal. Idza kana muslimaini, kalau keduanya memang muslim, ibunya muslim, bapaknya muslim, kemudian orang tersebut bersedekah untuk pahalanya dijadikan diberikan kepada kedua orang tua yang sudah tidak ada, fayakunu liwalidayhi ajruha, maka pahalanya bagi kedua orang tuanya, wa yakunu lahu mislu ujurihima, dan dia, anaknya yang mengeluarkan sedekahnya, juga dapat pahala dari kedua orang tuanya tersebut, min ghairi ayyan kuso, tidak pernah ada, tidak tanpa berkurang, min ujurihima, dari pahala keduanya, apa syai'un, sesuatu pun. Min ghairi ayyun qoso, berarti tidak dikurangi sedikit pun dari pahala keduanya itu, syai'un, sedikit pun. Artinya kalau kita mau bersedekah yang pahalanya diberikan kepada kedua orang tua kita, maka kita pun dapat pahala, kedua orang tua pun dapat pahala, dan pahala yang diberikan kepada kedua orang tua itu, yang kita kebagian di dalamnya, tidak sedikit pun berkurang dari pahala keduanya. Ya, sesuai dengan sabdanya Kangjeng Nabi yang lain, man sanna sunnatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan seterusnya itu. Ini ada kaitannya ya, Kang Galih Ibnu Ramadan atau Uceng yang punya Tirta Mulia, ya, ada juga Yazdan Ilham, alhamdulillah, Gus Indra di cabang Bungin ya, di Bekasi sana ya, alhamdulillah, bersama istri tercintanya, juga bersama Ibu Ustazah Pipit Bondeta ya, dan Daniel juga ikut hadir, alhamdulillah, terima kasih. Waqala, dan berkata siapa, Malik bin Rubai'ah, ini salah seorang sahabat Nabi, bainama nahnu inda Rasulillah, ketika kami sedang berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a, tiba-tiba datang siapa, rajulun, seseorang laki-laki, min Bani Salmah, dari Bani Salmah, di sebuah suku ya, di Arab sana namanya suku Bani Salmah, ya, turunan Salmah. Faqala, berkata laki-laki itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un abirruhuma ba'da wafatihima, apakah tersisa alayya, bagi saya, min birri abawayya, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, yang tersisa itu syai'un, sesuatu, apakah ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua saya, ba'da wafatihima, setelah mereka sudah tidak ada, setelah wafat keduanya? Qala, bersabda Kangjeng Nabi, menjawab, na'am, tentu saja, ya Mang Mima. Yang Mima ini Ustadz Maman di mana itu, Klari sana, alhamdulillah, terima kasih Ustadz Maman ya, bersama keluarga, semoga sehat-sehat selalu ya. Kalau orang tua saya sudah tidak ada, apa yang bisa saya lakukan untuk berbuat baik kepada mereka yang sudah wafat? Oh, kata Kangjeng Nabi, tentu saja ada. Ada sesuatu yang bisa engkau lakukan, walaupun kamu sudah tidak, orang tua kamu sudah tidak ada. Kamu bisa berbuat baik kepada keduanya. Yang pertama, as-salatu alaihima, mendoakan keduanya.
wal istighfaru lahuma, meminta ampunan bagi keduanya, wa infadhu ahdihima, melangsungkan semua keinginan, janji dan cita-citanya. Kemudian wa ikramu shadiqihima, memuliakan sahabat-sahabatnya, temannya, wasilaturrahmil lati la tusalu illa bihima. Dan yang terakhir, silaturahmi yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan kedua orang tua. Ya, Kang Nas Amrullah juga ikut hadir. Nah, ini perlu jadi catatan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua tidak hanya ketika orang tua kita masih ada, ya Kang Ayi Syarif Hidayat, senior saya di Banjaran Bandung, tetapi ketika kedua orang tua sudah tidak ada pun, ibu bapak kita sudah meninggal, kita juga bisa berbuat baik kepada mereka. Ini hadis ini populer ini ya, dijadikan sandaran bagi kita semua, terutama kaum Nahdiyin, bahwa walaupun orang tua kita sudah tidak ada, kita bisa birrul walidain kepada mereka. Dan ini riwayat Malik bin Rubaiyah, ketika beliau bersama Kangjeng Nabi, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari Bani Salmah dan menanyakan apakah hal ihwal dia itu, dia sudah tidak ada orang tua, sudah meninggal keduanya, apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk berbuat baik kepada mereka? Jawaban Kangjeng Nabi, na'am, tentu saja ada. Pertama, mendoakan mereka. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mendoakan itu ya lebih utama ziarah, berkunjung ke makbarohnya. Itu tentu lebih diutamakan daripada kita mengirimkan doa itu dari jarak jauh. Ya, walaupun ada yang bilang ya jarak jauh juga yang menyampaikannya Allah, tapi datang ke pusaranya itu manfaatnya jauh lebih besar, dan tentu akan bermanfaat juga kepada psikologi kita, bahwa suatu saat juga kita akan mati seperti orang tua kita. Nah gitu ya, jadi berziarah, tradisi kita orang kaum Nahdiyin sebelum puasa, nanti setelah Lebaran, Idul Fitri maupun Idul Adha, ya sudah menjadi tradisi, budaya dan kebiasaan kita kaum Nahdiyin sebelum puasa dan setelah menjalankan ibadah puasa yang di Lebaran nanti kita berziarahi kedua orang tua kita. Nah, itu bermanfaat sekali. Wal istighfar lahuma, minta ampun bagi kedua orang tua. Mintakan mereka itu, ampunilah aku ya Allah dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Ya begitu ya. Ajengan Satiman Komarudin Rabbighfirli wali walidayya. Maka kita kalau berdoa itu orang NU itu setelah sholat kan istighfar ini sama. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyayikhina. Nah, ya, minta ampun bagi kedua orang tua kita pasti. Doa itu sampai ke alam barzah, karena yang menyampaikannya bukan kantor pos, bukan JNE, bukan JNT, tapi Zat Alimul Ghaib wa Syahadah, Allah Subhanahu wa taala. Wa infadhu ahdihima. Nah, melangsungkan janji-janji kedua orang tua kita. Cita-citanya itu pengen bangun masjid umpamanya. Nah, sebagai anak yang berbuat baik kepada kedua orang tua, janji dan cita-cita orang tua itu dilanjutkan, gitu ya. Neng Ade Yayah Mulyani di Garut bersama suami dan anak-anak tercinta. Kalau ada keinginan mama atau keinginan bapak kita yang sudah tidak ada, yang sekarang bisa kita lakukan ya lakukan, gitu ya. Ibu atau Bapak Heri Brandal, di mana itu Bapak Heri Brandal ya? Alhamdulillah ikut hadir juga Kang Haji Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI. Terima kasih Haji Cucun. Alumni Cipasung ini senior sih kalau sekolahnya, tapi ngajinya bareng lah dengan saya dulu, dengan siapa, Ki Udin, dengan Kang Cucun, dengan Kang Ayi.
Biasa habis ngaji kita ngeriung di Haji Iroh Night Club ya. Sambil ngopi dan ngudud. Terima kasih Kang Cucun. Semoga sehat-sehat selalu Kang Cucun. Kang Rahman Supriyatna juga ikut hadir. Wa ikramu sodiqihima, kalau orang tua kita, mamah atau bapak kita yang sudah tidak ada punya teman yang masih hidup, muliakan temannya. Saya punya teman bapak saya itu misalnya Pak Haji Ardani, Pak Haji Soleh, Pak Haji Endang Supriyatna, ya itu teman-teman bapak saya. Alhamdulillah sekarang masih nyambung dengan saya. Dan itu salah satu anjuran dari Kangjeng Nabi. Bentuk birrul walidain kita kepada kedua orang tua yang sudah tidak ada adalah menyambungkan pertemanan, persahabatan dengan teman orang tua kita yang sudah tidak ada. Ya, teman mama saya, teman bapak saya itu disambungkan lagi. Wasilaturrahmil lati la tusalu illa bihima. Yang terakhir, birrul walidain kepada kedua orang tua yang sudah meninggal adalah menyambungkan tali persaudaraan yang tentu saja berhubungan erat dengan bapak kita, dengan mamah kita. Kalau tidak ada mereka, kita tidak mungkin ada tali persaudaraan dengan orang ini, ya. Makanya saudara-saudara dari mamah kita, saudara-saudara dari bapak kita, dari ibu bapak kita, kan saudara-saudara itu masih ada tuh, ada adiknya bapak, atau mungkin saudara sepupunya bapak, ada adiknya mama, saudaranya mama. Itu harus disambungkan terus, karena tentu ibu bapak kita akan merasa senang kalau mereka masih hidup, bahwa anaknya ini masih berhubungan baik dengan saudara-saudara mereka, ya. Jadi sekali lagi, bentuk birrul walidain kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, yang pertama as-salatu alaihima, mendoakan mereka, wal istighfar lahuma, minta ampun bagi bagi mereka, wa infadhu ahdihima, melangsungkan janji serta cita-cita mereka yang belum tercapai ketika mereka masih hidup. Nah, setelah mati, kebetulan kita ada rizki, misalnya ibu kita, mama kita pengen bangun pesantren, lanjutkan. Yang keempat, wa ikramu sadiqihima, yaitu dengan cara memuliakan teman, sahabat kedua orang tua kita. Wasilaturrahmil lati la tusalu illa bihima, dan menunjukkan silaturahmi dengan saudara-saudara bapak maupun ibu kita. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Kang Mus, si Ustadz gaul ganteng kalem dari kampung saya yang tidak betah di sawah, akhirnya pindah ke kota, ya. Alhamdulillah, Haji Iroh Night Club. Haji Cucun. Kapan-kapan, mudah-mudahan habis lebaran kita bisa berhalal bihalal kembali bersama seluruh alumni Cipasung, ya. Saya dengar kemarin dari Bah Ubed, Kang Cucun juga ingin sekali mengumpulkan teman-teman, ya, alumni Cipasung untuk ramah tamah silaturahmi pasca lebaran nanti, ya, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tarawihana tadarrusana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.